Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang capstone perencanaan jalan daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama, memperkenalkan Organization Breakdown Structure. Saya Fadril Kurniawan sebagai tim leader, kemudian ada ahli jalan, ahli manajemen konstruksi, ahli geoteknika yang akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Saya Yoga Ditya Pamungkas sebagai ahli jalan. Saya David Gendra sebagai ahli manajemen konstruksi. Saya Ivan Tudinus Pasca sebagai ahli geoteknik. Nah, kemudian untuk yang pertama adalah latar belakang. Perencanaan jalan merupakan aspek penting dalam pengembangan infrastruktur transportasi yang berperan meningkatkan mobilitas, distribusi barang, dan pemerataan pembangunan. Proses perencanaannya memerlukan kajian teknis menyeluruh, mencakup trase, geometri, perperasan, pekerjaan tanah, dan drainase yang disesuaikan dengan kondisi topografi tanah dan volume lalu lintas agar jalan berfungsi optimal dan aman. Seiring pesatnya perkembangan wilayah di daerah istimewa Yogyakarta, diperlukan prasarana jalan yang memadai untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi sehingga mahasiswa teknik sipil perlu memiliki kemampuan merancang infrastruktur jalan berdasarkan standar teknis serta mengintegrasikan teori dengan analisis praktik di lapangan. Deskripsi proyek perencanaan konstruksi bidang transportasi ini berfokus pada perencanaan jalan di daerah istimewa Yogyakarta. Sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran mobilitas dan distribusi barang, kegiatan ini bertujuan untuk melatih mahasiswa teknik sipil dalam merancang jalan secara menyeluruh meliputi perencanaan trase, geometri, perkerasan, pekerjaan tanah, dan sistem drainase berdasarkan kondisi topografi, tanah, dan volume lalu lintas sesuai standar teknis yang berlaku. Melalui proyek ini, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan jawaban teknis, perhitungan volume pekerjaan, desain tebal perkerasan, sistem drainase, serta rencana anggaran biaya atau RAB yang terintegrasi dalam laporan teknis komprehensif sebagai bentuk penerapan kemampuan analitis dan praktis dalam bidang perencanaan transportasi. Kemudian standar-standar yang digunakan, yang pertama ada dokumen norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) bidang jalan dan jembatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 303/PRT/M/2012 tentang pedoman penerapan fungsi jalan dan status jalan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan. Kemudian Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2024 tentang kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2023 tentang pedoman layak fungsi jalan. Kemudian pedoman desain geometri jalan (PDGJ), Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 20/SE/DB/2021 atau pedoman Nomor 13/P/BM/2021. Dan yang terakhir, Manual Desain Pelaksanaan Jalan 2024. Maksud dari tujuan diadakannya praktikum capstone sendiri adalah untuk melatih mahasiswa dalam merencanakan trase dan geometri jalan sesuai standar teknis, memberikan pengalaman dalam melakukan analisis pekerjaan tanah, pekerjaan, perkerasan, dan drainase, menyusun gambar teknis trase jalan horizontal maupun vertikal dan penampang melintang, menghitung volume pekerjaan tanah dan kebutuhan material, menyusun dokumen rencana anggaran biaya atau RAB jalan. Kemudian data perencanaan, data dasar yang digunakan dalam perencanaan meliputi lokasi proyek seperti yang sudah disebutkan di awal, yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Fungsi jalan berupa kolektor 4/2 T, di mana 4/2 berarti 4 lajur, 2 arah, dan T berarti terpisah, terbagi dengan ada median di tengahnya. Umur rencana dilakukan selama 20 tahun.
pertumbuhan lalu lintas 4% per tahun, super elevasi normal 2-3%, maksimum 4-8%. Slope jalan minimum 0,5-1%, data tanah dan SBR hasil pengujian lapangan. Data lalu lintas volume kendaraan dan muatan digunakan untuk perhitungan Equivalence Standard Axle atau ASA. Data curah hujan diperoleh dari stasiun Borongan tahun 2014 sampai tahun 2015 untuk analisis drainase. Baik, inilah trase 1 yang kami rencanakan. Untuk trase 1 sendiri memiliki kelebihan pada rutenya yang melewati kawasan strategis seperti daerah pariwisata dan hutan lindung. Dengan total panjang mencapai 12,105 km. Namun kelemahannya terletak pada kondisi medan yang memiliki kontur rapat sehingga memerlukan penanganan teknis khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Yang kedua, dengan trase 2 memiliki kelebihan pada rutenya yang melewati kawasan strategis seperti daerah pariwisata, hutan lindung, kawasan permukiman, serta wilayah geopark dengan total panjang mencapai 13,77 km. Namun kelemahannya terletak pada kendala perizinan pembangunan jalan di area geopark yang memerlukan kajian lingkungan dan persetujuan khusus dari pihak berwenang. Untuk yang trase ketiga, memiliki kelebihan dalam rute yang melewati daerah pariwisata hutan lindung. Panjang trase 3 mencapai 13.828 km. Kelemahannya terletak di satu tikungan yang curam dan melewati beberapa kontur yang rapat. Baik, dari kami, trase yang digunakan adalah trase nomor 3. Karena memiliki kelebihan pada rutenya yang melewati kawasan pariwisata dan hutan lindung dengan total panjang mencapai 13.828 km. Namun kelemahannya terletak pada adanya satu tikungan dengan kemiringan curam serta beberapa bagian trase yang melewati kontur rapat sehingga memerlukan perencanaan geometrik yang lebih cermat. Selanjutnya adalah penilaian kriteria trase. Nah, penilaian kriteria trase terbagi menjadi 3, yaitu teknik sebesar 50%, non-teknik sebesar 25%, dan ekonomi sebesar 25%. Selanjutnya adalah perhitungan slope dan jarak dari trase 1, trase 2, dan trase 3. Selanjutnya itu adalah kriteria desain. Kita mendesainkan ini, itu jalannya itu jalan primer, SDG-nya itu primer, statusnya jalan provinsi. Kecepatan rencananya itu kita pakai 70, kesehatan melintangnya itu 0,14, itu ada di Excel-nya. Lalu super elevasi kita pakai 0,8 sama super elevasi normal pakai 0,02. Selanjutnya ini dimensi-dimensinya bisa dilihat di sini. Nah, ini kita pakai contoh data dari tikungan 3, dari trase 3. Itu tuh tikungannya tuh hitungannya seperti ini. Kemarin dapat sudutnya dari AutoCAD itu tikungan satunya 107, untuk tikungan 2 itu 53. Terus ini semua tuh rumusnya berurutan, seperti misalkan slope rata-rata itu dapat dari slope ini, itu kembali lagi ke Excel slope. Jadi untuk kecepatan desain itu pakai yang tadi, maksimum relatif gradient itu ada di catatan Excel. Berarti langsung aja ke LL, LC, LS itu dapat dari data-data di atas. Selanjutnya kita pakai LS, yang dipakai itu 74 karena LS max-nya itu 75 dan 74 itu yang oke. Sebenarnya itu tikungan tuh semuanya oke, cuman kita pilih trase 3 karena yang tadi udah dijelasin di depan keunggulan-keunggulannya. Mungkin itu aja sih yang bisa dijelasin. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang perencanaan jalan beberapa minggu ini yang telah kami dapatkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.